Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aspal Jalanan MV. Siang-siang ini saya akan membuat konten tentang masalah apa aja persiapannya buat motovlog pemula nih. Aksesoris-aksesoris yang perlu dibutuhkan ya, saya akan mereviewnya satu persatu ya, biar teman-teman nggak penasaran. Karena sudah beberapa kali saya melakukan eksperimen dengan menggunakan aksesoris motovlog yang ada di helm ini, ternyata gagal semua. Mulai dari HP, kamera yang kelas di bawah GoPro, itu hasilnya burik, bray. Jadi saya akan memberitahu tentang depan kayak ya. Oke, biarin aja. Nah, yang pertama adalah saya menggunakan kameranya ini yang di helm, kamera GoPro. Alip aja dia nengok-nengok ngapain. Saya menggunakan kameranya itu kamera GoPro 10 ya, yang black, seperti teman-teman bisa saksikan. Terus saya menggunakan media mode. Media mode itu biar suaranya jelas ketika kita ngomong di dalam helm itu. Sambil berkendara ya hasilnya seperti ini. Nah, terus yang ketiga, mic-nya itu saya pakai mic yang murahan, bray. Mic-nya itu yang TRS ya, serinya itu. Nanti saya kasih tahu fotonya ya. Jadi mic juga ada dua, antara TRS dan TRRS ya. Kalau TRS itu dia karetnya ada dua, kalau TRRS itu ada tiga. Karena saya waktu itu punya TRRS, saya cobain ternyata nggak cocok di media mood-nya itu. Saya beli lagi yang TRS, murah kok, nggak nyampe 50.000. Nanti semua link pembelian saya akan cantumkan ke deskripsi ya, biar teman-teman nggak penasaran ya. Oke, bray. Terus kamera depan saya menggunakan kamera buatan Xi Jinping. Nyalip lagi dia, biarin aja lah, mungkin dia buru-buru untuk berangkat kerja. Buatan Xi Jinping ini, Cina, merek Akaso. Sebelumnya saya juga pernah ada video yang sudah saya pakai untuk kamera Akaso yang ada di depan ini buat di helm, dan ternyata tidak bisa kena view semua gitu, nggak super view dia, nggak kayak GoPro. Kalau GoPro super view dia bagus, smooth hasilnya, nggak diragukan lagi lah kalau masalah GoPro mah. Yang penting produknya GoPro ya. Untuk kamera depan sebelumnya juga saya udah pernah membuat konten hasilnya dari video-video sebelum ini ya. Tetapi saya kurang puas ya, akhirnya saya keluarin modal lagi untuk membeli perangkat, dan hasilnya seperti inilah. Nah, lumayan juga sih untuk aksesoris motovlog ini yang ada di helm. Tadi rencana saya mau pakai ini apa, mic adaptor. Ternyata mic adaptor itu yang Ulanzi casingnya, terus saya
lihat punya temen itu dia terlalu terlalu monoton gitu, terlalu ke atas GoPro-nya. Jadi ada tambahan lagi adaptor di bawahnya itu berapa senti tingginya itu. Jadi kelihatan gede banget, nggak terlalu simple kayak media mode GoPro ini. Kalau media mode GoPro ini sangat simple, tinggal buka tutup baterai, langsung colok GoPro-nya ke media mode, jadi tinggal masukin mic. Simple lah pokoknya kalau pakai media mode. Kalau pakai mic adaptor memang harganya di bawahnya media mode. Kurang kegedean di depan helm itu. Dia GoPro-nya itu terlalu ke atas menutupi kaca depan ini. Akhirnya saya berinisiatif untuk merubah mic adaptor menjadi media mode. Selisihnya nggak seberapa. Ya kalau kita secara hitungan bersih, mic adaptor itu kurang lebihnya 800 lah sama ongkir ya. Karena setiap toko itu berbeda-beda. Terus casing ulanjinya, casing ulanji jangan yang kaleng-kaleng lah, kita beli yang ada. Karena sayang lah kalau kaleng-kaleng jatuh nanti kamera GoPro-nya, malah momen-momen tertentu nggak bisa dinikmatin kan. Casing ulanji aja udah berapa ya? 200-an lah. Berapa? 1.900. Itu adaptor sama casing aja ya. Nah, sedangkan media mode ini lumayan harganya. Di atas 1 lebih. Terus selisihnya hampir 4-500-an. Tapi kalau masalah hasil saya berani di media mode sih. Untuk hasil suara, teman-teman bisa membedakan antara mic adaptor dengan media mode bawaannya GoPro ini ya. Karena media mode itu bisa dipakai di atas GoPro 9, termasuk GoPro 9 masih bisa pakai media mode 9, 10, 11, 12. Terus kalau pakai media mode bagus hasil suara. Untuk ngilangin noise itu sangat maksimal lah. Itu saya musyawarah dulu sama teman saya, referensi sih, saya cari referensi gitu. Oh ternyata mic adaptor kayak gini, oh media mode kayak gini. Akhirnya saya mutusin, nabung lagi. Lumayan juga sih, bengkak dompetnya ini. ATM cepet kering. Kita bikin rata itu media mode 1,5 lah ya. 1,5 tambah GoPro 10 saya beli baru. Saya nggak pernah beli kalau elektronik itu yang second itu, bekasan. Meskipun dia bilangnya 90%, 80%, saya untuk mutusin nambah sedikit lagi beli yang baru aja. Saya beli GoPro 10 Black ini yang plus memori 128 SanDisk Extreme itu 4,5 tambah media mode 1,5, jadi 6 juta. 6 juta sama mic, ongkir micnya murah sih, nggak nyampe 50.000 lah sama ongkir itu kan, sama perlindungan barang apa. 6 juta 50.000 saya habis buat di helm aja ini. Nah, sama ininya apa, dudukan untuk kameranya ini, talinya itu, mountingnya itu saya beli yang 100.000 lah. Jadi 6 juta 150 saya habis buat di helm aja itu. Ya karena saya hobi, seneng, ya udah akhirnya saya mutusin keluar duit, keluar modal buat menjadikan momen-momen tertentu. Lumayan kan, 6 juta 150 loh buat di helmnya aja itu. Terus kamera depan saya beli merek Cina, merek Akaso Brave 7 LE ya. Itu 2,3.
Jadi 8.450.000 ya. Udah, modalnya cuma itu aja sih, kamera depan sama ini apa yang di helm. Kamera depan lumayan, ada stabilizernya juga, ada ice-nya, dia 3 ice. Lihatin kamera depan goyang-goyang. Kita putar balik sini ya. Ini taman alun-alun nih, Taman Tinumpuk. Kita muter sini aja ya. Jadi segitulah modalnya saya keluar 8.450.000. Terus bracket buat ngelasnya ini. Buat ngelas dudukan depan saya habis, sama ngecat yang besi plat untuk mounting kamera depan ya, habis 150. Tadi 8.450.000, kurang lebihnya habis 45 tambah 15 600, habis 8.600.000 ya. Tapi saya nggak ngeluarin modal sekaligus 8.600.000 itu. Saya cuma mipil, pertama beli kamera depan dulu sama mounting yang di helm ini, talinya itu buat nyantolin kameranya, itu kamera murahan kan. Oh, makanya saya video yang sebelumnya itu nggak pernah pakai suara ngomong-ngomong kayak gini. Karena apa? Karena hasilnya burik, angin suaranya nggak jelas, lebih kenceng kan suara angin ketimbang suara saya ngomong gitu. Nah, akhirnya saya mencobanya cari modal, nabung, ngumpulin, beli lagi kamera GoPro kan. Dapet lah GoPro 10 dulu, terus tambah media mode saya. Karena mau beli media mode juga percuma kalau nggak ada GoPro-nya. Akhirnya saya fokusin ke GoPro dulu, GoPro 10 Black ini, GoPro Hero 10 Black ya. Lumayan loh, 4,5 juta. Tapi untuk diingat buat teman-teman, mountingnya itu jangan yang kaleng-kaleng ya, yang buat ngikat di GoPro-nya itu, bracketnya itu yang model tali ya, terus diikat yang kenceng, karena khawatir nanti jatuh loh kameranya, sayang kan. 4,5 juta sama 1,5 6 juta, kalau jatuh dibuang sia-sia, mau ngomong apa kita kan. Ini udah berapa kali saya bikin video pakai GoPro ini, pakai media mode. Ya alhamdulillah hasilnya sih nggak mengecewakan lah, puas kalau bagi saya gitu, menurut saya itu. Makanya saya harus difokusin nih, harus lebih semangat lagi untuk bikin konten tentang motovlog gitu. Kalau hasil puas, saya senang juga loh. Kita muter coba ke tempat pariwisata ya, ke Tirta Maya nih. Sambil menikmati suasana, ada apa di sini. Oh, beginilah suasana tempat pariwisata pantai Tirta Maya ya. Sepi ya, karena hari biasa sih, ini bukan hari Minggu. Kalau hari Minggu lumayan rame sini. Ini tempat wisata nih, depan pintu masuknya. Tapi saya nggak masuk ya, cuma numpang lewat aja di sini. Kalau buat San Mori enak sini nih. Oh, luas juga tempatnya tuh, parkirannya. Lumayan juga modalnya ya, Bray. Motovlog ini kalau untuk mencari sesuai dengan hasil keinginan yang maksimal gitu ya. Tadi awalnya saya pakai HP yang Oppo
A92 itu. Terus masih tetap suara noise angin, suara saya juga nggak jelas. Padahal saya pakai aplikasi yang namanya open camera, ngerekam sampai pakai HP 2 loh, suara sendiri, video sendiri. Ya maksa aja, hasilnya kurang maksimal. Kalau pakai ini saya jaminan lah. Tapi syaratnya pakai ini ya, media mode, jangan pakai mic adaptor. Ya nabung aja kita, sedikit-sedikit beli ini, sedikit-sedikit beli ini sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu memaksakan untuk keluarin budget yang sangat gede tetapi keluarga tidak dipikirin gitu, terutama dapur lah ya. Nih saya berapa bulan nabung untuk beli perlengkapan motovlog nih. Nanti ya target selanjutnya saya mau beli apa, baterai cadangannya yang cari merek apa itu, Telesin aja lah. Kalau merek GoPro nya satu aja itu bisa, buat beli merek yang Telesin itu dapat 2 loh, sama cesannya satu paket itu kan, satu baterai GoPro ori. Yang penting kalau kita perawatannya bener, meskipun bersamaan juga ya awet lah, kalau pemakaiannya bisa teratur gitu. Beda sama kalau pemakaiannya salah-salah ya cepat kembung baterainya. Karena kalau punya baterai banyak enak, kita mau jalan, mau touring kemana, mau San Mori, mau jalan-jalan gitu, untuk mengabadikan momen-momen tertentu gitu, berani. Tambah memori gede, ya udah maksimal lah, kita puas hasilnya. Kalau cuma baterai satu ini ya paling dalam kota aja, saya nggak berani keluar kota karena sayang gitu, kita ke luar kota tapi tidak ada kenangan untuk diabadikan. Ya, aduh mobil. Awas, jam segini jam anak-anak pulang sekolah. Ini 8.600.000 itu kurang lebihnya ya, kalau yang gajinya di atas puluhan juta atau belasan sekali beli lah. Ya ini berapa bulan ya tahu sendiri lah, wira swasta, gaji karyawan swasta gaji nggak seberapa sih. Tapi kalau punya tujuan diniati ya bismillah lah, pasti kecapean. Kalau nggak diniati buat hura-hura yang lain ya nggak kebeli, nggak keturutan keinginannya. Ya begitulah eksperimen saya. Udah beberapa kali mencoba untuk mengabadikan video menggunakan beberapa kamera dan beberapa handphone. Satu-satunya harus beli GoPro. Sekarang malah keluar lagi itu ya, yang apa itu, kamera Insta berapa itu kan, harganya kurang lebih sama sih kayak GoPro 10 ini. Ya kamera GoPro 10 kan istilahnya masih kelas menengah ke bawah lah. Tahu sendiri hasilnya seperti inilah teman-teman ya, bisa Anda saksikan.
punya duit. Kalau yang nggak punya duit, nabung dulu lah, jangan terlalu memaksakan. Sebenarnya kamera GoPro itu nggak buat motovlog aja sih, kita sambil jalan sambil mengabadikan apa itu hasil sampai 4K loh, 4K 60 fps itu. Tapi saya menggunakan resolusi video ini yang 1080x60. 1080x60 aja lumayan kapasitornya itu, kapasitas pemakaiannya itu gede. Yang 10 menit itu bisa 3,5 giga loh. Sedangkan saya bikin video sampai 30 menit, ada yang 25 menit. Itu sekali nyimpen sampai hampir 10 gigaan sekali bikin konten satu video. Hanya saya mutusin memorinya yang gede, yang 128 giga ya, bukan MB. Kalau MB buat foto aja. Nah, fotonya juga gede nih. Per foto itu saya ambil yang ukuran paling kecil itu 10 MB loh, sekali cekrek fotonya itu. Untuk kapasitas ukuran memorinya per foto. Kalau yang video minimal 10 menit 1080x60 itu 3, lebih lah, 3,5 gigaan lah. Jadi ya beginilah suasananya. Ya mungkin teman-teman ada yang sama media motovlognya, peralatannya seperti saya ya, itulah gambaran utamanya. Tapi saya belum pernah nyoba sih untuk motovlog yang 4K karena gede banget, memorinya saya yang penuh. Terus kamera GoPro nya juga cepat panas. Kalau yang 1080 agak mendingan sih, agak lama durasinya, baterai yang nggak terlalu boros gitu. Ada apa ini macet? Berai, mobil truk apa? Oh iya, mobil parkir nih. Waduh, biasa kawasan macet sini mah. Oke, kita lanjut lagi tentang kamera ya. Jadi untuk ukuran video ya cukup di 1080 lah, gak usah yang gede-gede gitu, gak usah yang 4K. Emang hasil di 4K sangat maksimal sih, smooth, stabilizernya itu yang super view-nya, waduh mantap sih. Tapi saya nggak berani kalau buat motovlog yang, bukan nggak berani sih, sayang kalau buat motovlog yang 4K itu. Pakainya yang 1080 cukup lah. Ya kalau teman-teman mau, kalau yang udah punya untuk merekam yang 4K nggak apa-apa, silahkan, boleh dicoba. Paling momen-momen video sama keluarga lah saya yang 4K itu, yang pendek-pendek aja. Kalau untuk yang durasi panjang, panas, baterainya boros, penyimpanan gede.
mungkin ada beberapa kelebihan dan kekurangannya sih. Itu tentang masalah kamera GoPro. Ini orang minta sumbangan sampai ke tengah-tengah jalan kayak gini, nggak ada etikanya, nggak sopan itu. Soalnya sering terjadi kecelakaan loh, orang minta sumbangan sampai ke tengah jalan. Ya buat para aparat tolonglah ditertibin masalah sumbangan jalan itu. Nah, beginilah suasana jalanannya ya, mantap, halus. Ada beberapa video yang menggunakan kamera depan juga sih saya, yang kamera Akaso ini. Ada berapa ya? Ada 3 atau 4 video. Dia nggak kena semua gitu loh, nggak super view dia. Padahal maksudnya nggak super view, hasilnya nggak kayak GoPro gitu. Ya super view-nya itu kurang maksimal lah. Padahal di situnya super view itu. Tapi hasilnya ya tetap kurang maksimal, nggak kena semua layarnya itu, nggak fokus ke depan, sedikit view-nya dapatnya itu. Kita sampai depan aja nanti, putar balik lah. Ya saya hobinya kayak gini, Bray. Jalan-jalan kesana kemari, manasin motor sekalian. Ini jalanannya enak, halus, mantep ya. Suara knalpot juga jelas kalau pakai media mode itu. Padahal micnya mic murahan loh, apalagi micnya yang Boya itu, yang harga ratusan ribu itu. Saya pikir sayang lah beli mic sampai harga berapa, 300 sama 400. Mendingan beli yang kayak gini lah. Murahan, hasilnya juga maksimal gitu. Jelas nggak, Bray? Anjir, cewek naik Scoopy. 8.600.000, Bray. Modalnya kamera GoPro depan belakang, media mode baru semua ya, untuk catatan. Jadi saya nggak pernah beli second. Lumayan juga 8.600.000. Itu tinggal pasang. Kalau beli second mungkin ngirit berapa persen lah, antara 30 sampai 40. Tapi kualitas barangnya saya nggak bisa ngomong ya, nggak bisa bandingin sama yang baru ya. Kalau baru saya puas lah. Kalau saya kenan kan tahu sendiri lah, bekas orang gimana sih. Jadi kalau pakai yang 4K hasilnya lumayan videonya.
80 aja saya mikirnya udah maksimal banget loh. Tapi yang 60 ya, kalau jangan yang 120 fps-nya itu. Kalau yang 120 mungkin agak lebih bagus lagi sih. Tapi ya itu, baterainya agak cepat habis. Saya pernah buat eksperimen, tapi bukan buat ini ya, bukan buat motovlog ya. 1080 per 60 fps itu bisa tembus waktunya itu sampai 50 menit. Waktu baru datang itu baru saya diamin aja, saya record kan, itu sampai 55 menit baterai bawaannya itu. Tapi saya nggak berani nyoba sampai habis total gitu ya. Cewek pakai motor Vino, mantep ya. Saya nggak berani sampai takutnya baterainya rusak. Jadi saya sisain tinggal berapa persen itu, di situ kan ada keterangan baterainya itu 100% sampai 5%. Habis 95% itu 55 menit lah waktunya itu, waktu durasinya ya. Nah, lumayan. Tapi ukurannya gede juga ininya, apa, kapasitas penyimpanannya itu, ukuran memorinya itu ya 10 menit 3,5 giga kalikan 5 udah 15 giga berapa gitu kan. Waduh, saya bayangin kalau buat upload di YouTube itu butuh daya upload WiFi yang sangat gede kan buat di uploadnya itu. Makanya saya ya paling gede ya 10 giga lah buat upload ke konten itu ke YouTube, buat mengenang momen-momen ketika kita berkendara. Tapi jangan lupa, Bray, kalian kalau berkendara berdoa lah ya, biar selamat. Jangan terlalu arogan di jalan, jangan ugal-ugalan, patuhi aturan lalu lintas berkendara ya. Ya begitulah kesan dan pesan saya tentang peralatan dan persiapan menggunakan motovlog dengan menggunakan beberapa aksesoris yang ada di motor saya. Itu belum termasuk motor ya. Kalau motor kan selera orang beda-beda, ada yang pakai matic, ada yang pakai trail, sport. Sebenarnya motovlog nggak perlu pakai motor ninja sih, pakai motor apa aja kalau udah ada kamera ya itu yang dinamakan motovlog. Ya tergantung jenis isi kontennya, mereka membahas tentang apa gitu selama momen di jalan itu. Malah kita sambil berbicara sambil ngomong kayak gini kan, orang bisa dengerin. Kalau video saya sebelumnya itu menggunakan kamera Akaso Brave LE7 itu tanpa ngomong saya. Ini menggunakan apa? Menggunakan musik aja ngomongnya. Apa ini? Macet. Jadi dilihatnya kurang enak gitulah sinematik videonya itu. Kalau ini kan kita enak sambil ngomong kan, sambil ngoceh-ngoceh kan. Bisa teman-teman saksikan ya videonya seperti ini. Hasilnya udah worth it lah, udah 100% maksimal ya. Tergantung kita bahasnya tentang apa selama di jalan, ngomongnya seperti apa gitu ya. Ada yang kontennya tentang isi perang itu bukan perang tawuran ya, ngeprank lah, godain cewek
tentang San Mori, ya kan? Tentang selama mengabadikan momen-momen perjalanan. Oh, saya di sini gitu kan, biar tahu wilayahnya. Ini wilayahnya wilayah Indramayu ya, Kecamatan Karangampel ya. Seperti inilah Kecamatan Karangampel. Udah mulai padat ini. Sore udah mulai macet sih ini. Ini udah sore sih. Ini nggak terlalu sore banget sih, masih jam 3 lebihan lah. Oke teman-teman, terima kasih buat para penonton. Jika kalian suka dengan video saya, tolong tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe. Dadah.